Oke, teman-teman, melanjutkan pembahasan kehendak bebas dan dosa. Dosa juga diartikan missing the target. Artinya, tujuan awal Tuhan ketika menciptakan manusia tidak tercapai. Bila pada tujuan awalnya manusia diciptakan Tuhan untuk memantulkan kasih sayang Tuhan. Namun ketika manusia jatuh dalam dosa, tujuan itu menjadi melenceng. Hati dan pikiran manusia terdistorsi. Sehingga yang dipikirkan dan dilakukan berlawanan dengan tujuan dan kehendak Tuhan. Dan sekali lagi teman-teman, berlawanan yang dimaksud tidak selalu terlihat jahat atau melawan hukum. Sebaliknya, bisa dalam bentuk yang dicari dan dihormati oleh kebanyakan orang seperti kekayaan, kuasa, dan lainnya. Sekarang pertanyaannya, mengapa manusia memiliki kemungkinan berbuat dosa? Jawaban umum yang kita tahu selama ini adalah karena pengaruh iblis atau evil. Dialah yang menggoda manusia untuk melakukan kesalahan dan dosa, termasuk melawan Tuhan. Pertanyaan berikutnya, dari mana datangnya iblis atau setan? Siapa yang menciptakannya? Atau sama seperti Tuhan, iblis atau setan tidak ada permulaan dan tidak ada akhir? Jawaban terhadap pertanyaan ini bisa beragam. Pandangan yang dipegang oleh TML atau Theocentric Motivation and Leadership adalah setan ada awal dan akan ada akhirnya. Setan tidak hadir sendiri atau self-exist. Hanya Tuhan yang kekal. Tidak ada awal dan tidak ada akhir. Hanya Tuhan yang self-exist sehingga tidak bergantung pada siapapun di luar dirinya. Sementara setan hanya dapat melakukan apa yang diizinkan Tuhan. Dengan kata lain, setan tidak memiliki kebebasan absolut. Kekuatannya terbatas. Hanya Tuhan yang memiliki kebebasan absolut dan kekuatan tanpa batas. Hanya Tuhan yang memiliki kebebasan absolut dan kekuatan tak terbatas. Karena itu teman-teman, setan tidak self-exist. Tetapi juga tidak diciptakan secara langsung. Jika setan diciptakan, lalu siapa yang menciptakannya? Tidak mungkin Tuhan menciptakan setan. Loh, mengapa? Sederhana sekali. Karena Tuhan Maha Suci. Tidak ada satu titik atau satu detik pun kemungkinan bagi Tuhan untuk memikirkan, merancang, apalagi menciptakan setan yang pekerjaannya berbuat jahat dan melawan Tuhan. Loh, jika demikian, lalu dari mana setan berasal? Teman-teman, kehadiran setan merupakan efek samping atau sebagai konsekuensi dari kehendak bebas. Yaitu kehendak untuk memilih yang diberikan oleh Tuhan kepada malaikat dan kepada manusia. Pada mulanya, sebelum Tuhan menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, termasuk manusia, terlebih dahulu Tuhan menciptakan malaikat. Salah satu tugas utama para malaikat adalah bernyanyi dan memuji kebesaran, kebaikan, dan kemurahan Tuhan. Semua malaikat dibekali dengan kehendak bebas atau free will. Apa itu kehendak bebas? Kemampuan untuk memilih dan mengambil keputusan. Konsekuensinya sangat jelas. Pilihan tersebut bisa digunakan untuk menyembah Tuhan, tetapi juga dapat digunakan untuk melawan Tuhan. Jika demikian, mengapa Tuhan memberikan kehendak bebas tersebut kepada malaikat dan manusia? Sederhana jawabannya. Karena di mana tidak ada kebebasan untuk memilih, tidak akan ada cinta yang sejati. Hanya ada satu pilihan lain, yaitu malaikat dan manusia diciptakan sebagai robot. Tidak memiliki kemampuan berpikir, berperasaan, dan berkehendak. Nah, sekarang kita bahas 4 kemungkinan. Teman-teman, di mana ada kebebasan untuk memilih, di situ cinta kasih dimungkinkan untuk hadir. Ketika Anda tahu dan yakin bahwa Tuhan yang Maha Kasih, yang sempurna tanpa batas telah menciptakan Anda dan saya, hanya ada 4 kemungkinan antara Tuhan dan ciptaan. Kemungkinan pertama, tidak ada ciptaan. Artinya tidak ada yang dicintai. Kemungkinan kedua, tidak ada yang baik atau jahat. Artinya cinta tidak bisa menjadi etika tertinggi. Kemungkinan ketiga, ciptaan hanya bisa memilih yang baik. Artinya manusia diprogram seperti mesin. Kemungkinan keempat, ciptaan mampu memilih yang baik dan yang jahat. Artinya ada kehendak bebas. Teman-teman perhatikan,
Kemungkinan dan dunia keempat adalah satu-satunya dunia di mana cinta atau kasih sayang dimungkinkan hadir. Dalam kemungkinan 1, 2, 3, tidak ada kemungkinan hadirnya cinta atau kasih sayang. Mengapa demikian? Berikut penjelasannya. Dalam kemungkinan pertama, tidak ada ciptaan. Artinya tidak ada manusia dan lainnya. Tidak ada Anda dan saya sehingga kata cinta tidak perlu dibicarakan. Dalam kemungkinan kedua, tidak ada yang baik dan tidak ada yang jahat. Tidak ada benci, tidak ada sayang. Malaikat dan manusia tidak dibekali dengan kemampuan memilih. Tetapi seperti batu karang yang tidak dapat berpikir, tidak punya perasaan dan tidak memiliki keinginan, teman-teman. Seperti apa dunia tanpa baik dan jahat atau manusia tanpa kemampuan memilih? Tidak ada yang bisa menjawab karena tidak ada seorang pun yang pernah mengalaminya. Imajinasi pun tak akan mampu membayangkannya karena imajinasi adalah perangkat dari kehendak bebas. Dalam kemungkinan ketiga, manusia hanya dapat memilih yang baik, teman-teman. Anda dan saya diciptakan untuk berpikir, berkata, berbuat hanya yang baik. Dunia tidak akan pernah mengenal kata jahat dan benci. Oleh karenanya, kasih sayang atau cinta menjadi tidak bermakna karena tidak ada pembanding. Bisa dibayangkan, semua orang sempurna dalam kasih sayangnya kepada yang lain. Sama rata kepada semua orang karena tidak ada kemungkinan manusia mencintai satu orang lebih dari yang lain. Karena hal itu bisa menyakiti pihak lain. Dalam kemungkinan keempat, itulah dunia yang sekarang kita ada di dalamnya. Manusia diberi kemampuan untuk memilih yang baik atau yang jahat. Ada yang memilih malas, menipu, mencuri, hingga membunuh. Tetapi ada juga yang memilih untuk rajin, menolong orang lain, hingga menebarkan kasih sayang kepada semua orang terlepas dari suku dan agamanya. Hanya dalam dunia keempat inilah cinta kasih yang murni dapat tercipta. Kasih sayang yang murni itulah yang Tuhan inginkan manusia merasakannya. Bukan kasih karena terpaksa. Sekali lagi, di mana ada kebebasan untuk memilih, di situ cinta atau kasih sayang yang murni dimungkinkan untuk hadir. Kita bertemu di bab selanjutnya. Until then, ukir jejakmu.